Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita tentang enumeration. Keren ini enumeration. Oke, enumeration itu semacam konstan, tapi konstannya berupa kelas. Oke. Berbeda dengan keyword final. Final itu hanya akan membuat satu variable menjadi konstan. Nanti dua-duanya kita lihat, enumeration, dan kita akan lihat juga konstan. Oke. Enumeration, kita membuat satu kelas, sebut aja namanya lesson abstract. Kemudian keyword kelas ini kita rubah menjadi enum. Maka Java compiler tahu bahwa ini adalah enumeration. Oke. Enumeration ini mewarisi dari satu superclass yang udah built-in di Java Lang yang namanya enumeration class. Jadi dia sudah punya predefined methods, oke? Dan nanti akan kita lihat satu persatu enumeration methodnya. Oke. Enumeration pertama kita akan define yang disebut dengan enum constant. Oke, enum constant ini hal-hal yang sifatnya konstan. Jadi apa ya? Misalnya bilangnya Januari, bulan ya, nama bulan Januari, Februari, Maret. Perhatikan saya menulisnya dengan semua uppercase. Uppercase itu menandakan konstan ya, itu by convention. Boleh aja ditulisnya lowercase juga nggak apa-apa, cuman by convention apapun yang konstan dia harus ditulis dengan uppercase. Alright. Kalau kita punya lebih dari satu enum konstan, maka separatornya adalah koma dan diakhiri dengan semicolon. Okay. Enumeration constant ini kalau dia lebih dari satu atau lebih, dengan sendirinya oleh Java dia dijadikan semacam array. Oke, coba kita buktikan kalau ini array ya. Nah, kita seperti coba di main method kita panggil sebagaimana kita memanggil array, yaitu dia data type-nya adalah nama kelasnya lesson abstract, kemudian ini variabelnya x, kemudian kita bilang lesson abstract dot. Nah, ini salah satu dari predefined method namanya values. Values itu untuk memanggil dia elemennya ya. Nah, kita coba buktikan dulu system out print line x. Oke, kita run ini. Mana kursornya? Oke. Nah, Januari, Februari, Maret ya. Jadi dengan built-in method yang namanya values, kita bisa manggil semua enumeration constant yang ada di dalam kelas lesson abstract atau enum class lesson abstract. Oke. Kemudian karena dia adalah array, dia pasti punya indeks 0, indeks 1, indeks 2. Oke, benar. Tapi namanya bukan indeks, dibilangnya adalah ordinal. Ya, coba kita di sini tambahkan ordinalnya. Bisa ada built-in method namanya ordinal. Oke, plus x dot ordinal. Nah, ini dia ada. Oke, jadi kalau kita kasih values dan kita kasih ordinal, yang dua-duanya ini adalah built-in method atau predefined method, dia keluar indeksnya 0, 1, 2. Oke, tapi di sini nggak boleh dibilang indeks ya, dibilangnya ordinal, in which itu adalah indeks. Oke, kita kembali lagi ke lesson abstract. Nah, lesson abstract ini tidak bisa diinstantiate karena dia enumeration. Jadi kita tidak bisa bikin keyword new kemudian kita memanggil konstruktornya, tidak bisa. Tapi dia karena seperti kelas, dia ada konstruktornya sebetulnya, cuma konstruktornya itu ngumpet, private. Oke, coba kita buktikan. Nama konstruktornya lesson abstract. Oke, ini konstruktor. Coba kita kasih modifier public, dia nggak akan mau karena dia memang private. Jadi kalau kita kasih selain private dia tidak mau. Tapi nggak ada gunanya kita kasih private karena memang dia sudah private. Kenapa dia private? Karena setiap enum konstan ini dia menjadi instant object. Nah, jadi seakan-akan enumeration class ini kita mempredefine instant objectnya. Sehingga user sudah tidak bisa lagi menginstantiate object. Kenapa? Karena kita sudah predefine objectnya. Jadi kalau kita bilang enum lesson abstract, dia punya 3 instant object, yaitu dia Jan, Februari, dan Maret, in which mereka sudah menjadi konstan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangin. Oke, kalau kita pakai kelas biasa, instant object itu kan bisa kita tambah sebanyak yang kita mau. Kalau di enumeration nggak bisa, dia sudah menjadi konstan. Jadi hanya ada 3 ya 3, kalau 12 ya 12. Alright, oke. Lalu karena dia adalah
seperti objek instan, maka dia bisa menerima parameter dong. Argumen. Bisa. Kita bisa tambahkan argumen. Lebih dari satu argumen? Boleh. Mau berapa argumen juga nggak apa-apa. Sebutkah bahwa kita di sini create argumen adalah jumlah hari. Oke. Maka karena enumeration constant ini merupakan semacam instant object dan dia harus memanggil constructor, maka constructornya juga harus compatible. Jadi kalau dia punya satu argumen, maka constructornya juga harus punya satu parameter. Baru errornya hilang. Kalau di sini ada yang punya dua argumen, berarti kita harus apa? Kalau kita tambahkan di sini menjadi dua argumen, days misalnya, ada yang error, ada yang nggak error. Artinya, kalau kita punya berbeda-beda argumen, maka harus ada overloading constructor. Karena setiap enum konstan ini harus punya constructor dan signature-nya harus sama, ya. Jadi kalau di sini kita harus bikin ada overloading constructor, di mana overloading constructornya adalah lesson abstract integer day integer days. Ini baru errornya hilang. Januari dan Maret dia menggunakan constructor dengan satu parameter, sedangkan Februari dia akan menggunakan constructor dengan dua parameter. Oke. Kalau misalnya di sini ada satu lagi holiday, oke, nggak apa-apa, bisa overloading lagi, kita satu constructor lagi yang dia ada stringnya, lesson abstract integer day string apa aja, oke, baru errornya hilang, ya. Jadi setiap enum konstan ini akan memanggil constructor yang punya signature sama dengan argumennya dia, ya. Kalau dia satu argumen ini satu, dua argumen ini dua argumen yang satu integer yang satu string, ya kita harus buatkan constructornya. Oke. Coba bikin sesuatu yang agak realistis, ya. Sekarang ini kita hilangin dulu yang dua-dua method karena akan membingungkan, dua-dua argumen akan membingungkan. Kita bikin satu aja dulu. Kita bikin ini satu aja dulu. Oke. Lalu kita mau bikin instant field. Instant field ini private integer days. Oke. Nah, di dalam constructor ini kita mau tampung value yang ada di argumen ini di dalam variable field variable yang namanya days. Jadi kita bilang days sama dengan day. Kok bisa begitu? Oke, perhatikan ini. Argumen ini akan masuk ke parameter sini di saat constructor. Dari constructor ini dia akan masuk ke days. Maka days balik lagi disimpan di sini. Jadi masing-masing konstan ini dia akan mempunyai copy dari field days. Oke, jadi Januari dia punya field days, Februari dia punya field days, Maret dia punya field days. Sama seperti instant object. Bedanya adalah sekali lagi instant objectnya sudah ditetapkan, yaitu enum konstan ini, ya. Alright. Coba kita bikin sekarang satu method, misalnya public void change day integer day. Kita mau merubah days-nya, tapi ingat yang dirubah itu adalah variable days, bukan konstannya, ya. Januari tetap dia punya argumen 31 dan argumen ini akan berperan sebagai default value. Oke, kalau kita mau merubah, yang kita rubah adalah ini. Oke, kita buktikan ini. Days sama dengan day. Oke, kemudian satu method lagi untuk show, public integer show day. Dan di sini ada return days. Alright, simple begini dulu, kita lihat sekarang prakteknya. Oke. Cara memanggil enum karena dia tidak bisa di instantiate, berarti data type-nya adalah nama kelasnya, ya. Contoh kita bisa bilang begini, lesson abstract dot yang mana ini berperan sebagai apa? Sebagai instant object January point dot, kemudian apa kita bilang metodenya change days. Jadi misalnya Januari kita bikin 50 hari, ya nggak ada Januari 50 hari, tapi coba kita perhatikan aja. Kemudian kita mau perlihatkan ini system out print line,
kita akan panggil metodenya sama caranya, lesson abstract dot instantnya adalah apa atau konstan enumnya adalah apa, Januari dot, kemudian kita bilang metodenya show day. Ini coba kita run 50. Oke, kenapa? Karena kita sudah rubah. Yang dirubah, ingat bahwa yang kita rubah itu sebetulnya bukan konstan enumnya. Ini tetap ada 31. Yang kita rubah adalah ini, ya, in which ini adalah bisa menjadi copy dari masing-masing constant enumeration. Okay. Nah, kalau ini sedikit menyelimpang sedikit dari enum, kalau kita mau bikin suatu variable dia konstan juga, maka kita harus tambahkan keyword yang namanya final. Okay. Maka variable days ini akan menjadi juga konstan. Artinya sekali dia di initialize, dia tidak bisa dirubah lagi. Maka method ini menjadi error. Oke, coba kita matikan dulu ini. Ya, ini cuman for your information. Oke. Days karena dia final, dia hanya bisa di initialize cuma satu kali untuk masing-masing enum konstan ini, dan dia tidak bisa lagi dirubah-rubah. Nah, ini berarti sudah menjadi semuanya ini full konstan. Oke. Coba kalau kita lihat ya, kita run, ini akan error karena dia sudah tidak ada metodenya. Kita hilangkan, kita run, yang akan keluar adalah 31. Oke. Kalau ini kita rubah Feb, ini akan keluar 28, ya. Rubah Maret, ya, yang akan keluar ini adalah 31, dan seterusnya, dan seperti itu. Oke, kenapa? Karena tadi ada yang kita jadikan final, tapi di sini kita nggak mau pakai final dulu karena kita masih mau bereksperimen dengan enumeration ini. Ya, ini metodenya biarin, ini biarin, nah ini biarin. Oke. Lalu apa gunanya ya kalau kita bisa punya constant enumeration, enum constant, kemudian di sini ada field yang dia variable biasa dan kita bisa rubah-rubah. Bisa, ini dalam bentuk fleksibilitas dari Java. Oke. Sebenarnya yang menjadi konstan itu adalah ini. Oke. Dan argumennya ini adalah defaultnya. Jadi terserah kita, terserah programmer, dia apakah mau bikin satu method lagi yang bisa merubah atau mau ada kalkulasi yang computation yang lebih kompleks, nggak ada masalah. Cuma dia akan punya suatu konstan, instant objeknya terbatas, dan argumen-argumennya menjadi default value. Oke. Berbeda dengan kalau instant class, objek instantnya tidak terbatas. Satu lagi terakhir sebelum kita pindah ke tutorial berikutnya mengenai method-method. Enumeration ini data type-nya adalah nama kelasnya. Jadi kita bisa create reference. Kita bisa bilang reference variable lesson abstract sama dengan AB atau apapun, ya. Kemudian di sini adalah lesson abstract dot Januari atau yang lainnya. Ini adalah reference. Oke, ini pasti salah ketik ini. Lesson abstract. Oke. Ya. Ini adalah reference. Maka AB ini menjadi reference dari Januari. Maka AB ini bisa memanggil semua method yang ada, tapi khusus untuk Januari. Misalnya kita bilang sini change day 50. Oke. Di sini kita tidak perlu lagi menggunakan lesson abstract Maret, tapi cukup AB begini, ini bisa. Ya. Variable untuk reference. Oke, kelihatan 50-nya ada. Alright. So ini udah mau 13 menit lebih. Kita lanjut di tutorial berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.